Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Adipta dengan NIM 201020500022 dari kelas Ilmu Kesejahteraan Sosial A. Di sini saya akan membuat video untuk pemenuhan tugas mid semester dengan mata kuliah Kesehatan Mental dengan dosen pembimbing Ibu Andayani. Materi yang akan saya jelaskan adalah salah satu jenis mental illness, yaitu PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, atau sering disebut dengan gangguan stres pasca trauma. Baik, yang pertama yaitu definisi PTSD. PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder atau gangguan stres pasca trauma adalah gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang tidak menyenangkan. Secara klinis, dokter dan psikolog menggambarkan PTSD sebagai gangguan kecemasan akut yang membuat penderitanya selalu teringat pada kejadian yang menimbulkan trauma berat. PTSD merupakan gangguan kecemasan yang membuat penderitanya teringat pada kejadian traumatis. Peristiwa traumatis yang dapat memicu PTSD antara lain yaitu perang, kecelakaan, bencana alam, dan pelecehan seksual. Meskipun demikian, tidak semua orang yang teringat pada kejadian traumatis berarti terserang PTSD. PTSD memiliki prevalensi seumur hidup antara 8-10% dan diikuti dengan ketidakmampuan berfungsi dalam sosial. Dalam situasi perang, prevalensi individu yang mengalami PTSD meningkat hingga 30%. Selain itu, perempuan memiliki resiko lebih tinggi mengalami PTSD dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan karena pelecehan seksual lebih banyak dialami oleh wanita. Terdapat banyak hal yang menyebabkan seseorang menunda penanganan traumanya. Namun lama waktu yang berlalu bukanlah menjadi penghalang dalam mengatasi trauma tersebut. Pada beberapa kasus, bahkan lebih mudah menangani kasus yang telah lama berlalu dibandingkan kasus yang baru terjadi kurang dari 1 tahun yang lalu. Hal ini dikarenakan masih terlalu melekatnya peristiwa penyebab trauma tersebut dalam benak pasien. Gejala PTSD biasanya mulai dalam 3 bulan setelah trauma. Gejala mungkin tidak muncul lagi setelah bertahun-tahun sesudahnya. Namun seseorang dengan PTSD tanpa perawatan dapat mengalaminya selama bertahun-tahun atau bahkan seumur hidup. Seseorang mungkin bisa merasa lebih baik atau lebih buruk dari waktu ke waktu. Misalnya laporan berita tentang suatu peristiwa di TV dapat memicu ingatan luar biasa akan pengalaman trauma yang dialami. PTSD akan mengganggu kualitas hidup. Gangguan ini akan membuat seseorang sulit untuk mempercayai, berkomunikasi, dan menyelesaikan masalah. Hal ini dapat menyebabkan masalah dalam hubungan dengan teman, pasangan, keluarga, maupun rekan kerja. Selain itu, gangguan ini juga dapat mempengaruhi kesehatan fisik, seperti dapat meningkatkan resiko penyakit jantung atau gangguan pencernaan. Penderita PTSD biasanya akan mengalami kejadian-kejadian yang sama terus-menerus dengan berbagai persepsi. Bisa saja berupa penglihatan, mimpi, ilusi, halusinasi, atau kilas balik. Jika tidak ditangani dengan tepat, PTSD dapat menimbulkan komplikasi. Komplikasi yang bisa terjadi akibat PTSD adalah gangguan jiwa berat,
seperti skizofrenia atau percobaan bunuh diri. Hal lain yang bisa ditimbulkan ialah gangguan tidur menetap ataupun penghargaan diri yang rendah. Pada akhirnya, hal ini dapat memicu berbagai gejala psikosis atau gangguan kejiwaan lainnya. Aktivitas sehari-hari seseorang yang mengidap PTSD bisa jadi akan terganggu karena gangguan mental ini, terutama dalam hubungan dengan orang lain serta lingkungan kerja. Namun yang perlu diingat, gejala post-traumatic stress disorder ini bisa muncul berbeda-beda pada tiap orang. Misalnya ada yang akan mengalaminya segera setelah kejadian, dan ada pula yang muncul setelah beberapa bulan atau bahkan tahun kemudian. Berikut ini akan saya jelaskan gejala-gejala PTSD. Yang pertama, ingatan dan peristiwa traumatis. Penderita PTSD seringkali teringat pada peristiwa yang membuatnya trauma. Bahkan penderita merasa seakan-akan mengulang kembali kejadian tersebut. Ingatan terhadap peristiwa traumatis tersebut juga seringkali hadir dalam mimpi buruk sehingga penderita tertekan secara emosional. Kemudian yang kedua yaitu kecenderungan untuk mengelak. Penderita PTSD enggan memikirkan atau membicarakan peristiwa yang membuatnya trauma. Hal ini dapat ditunjukkan dengan menghindari tempat, aktivitas, dan seseorang yang terkait dengan kejadian traumatis tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pemikiran dan perasaan negatif. Penderita PTSD cenderung menyalahkan dirinya atau orang lain. Selain itu, penderita juga kehilangan minat pada aktivitas yang dulu disukainya dan merasa putus asa. Penderita juga lebih menyendiri dan sulit menjalin hubungan dengan orang lain. Kemudian yang keempat yaitu perubahan perilaku dan emosi. Penderita PTSD seringkali mudah takut atau marah meski tidak dipicu oleh ingatan pada peristiwa traumatis. Perubahan perilaku ini juga sering membahayakan dirinya atau orang lain. Penderita juga sulit tidur dan berkonsentrasi. PTSD dapat terjadi pada anak-anak dan orang dewasa. Namun, pada anak-anak terdapat gejala-gejala khusus, yaitu sering melakukan reka ulang peristiwa traumatis melalui permainan. Anak-anak dengan PTSD juga sering mengalami mimpi buruk yang bisa terkait secara langsung maupun tidak dengan kejadian traumatis yang dialaminya. Kemudian ada gejala-gejala lain PTSD, yaitu seperti yang pertama yaitu gejala terkait tindakan penghindaran. Penghindaran adalah salah satu mekanisme coping untuk mengelak dari situasi atau masalah yang beresiko, menimbulkan stres, dan dapat memicu ingatan mengenai trauma. Biasanya penderita PTSD tersebut akan cenderung menghindari tempat, situasi, atau objek yang mengingatkan pada trauma. Gejala ini menyebabkan adanya perubahan rutinitas atau kegiatan sehari-hari secara drastis. Kemudian yang kedua yaitu gejala terkait stimulus panca indera. Gejala kategori ini terkait dengan gangguan kecemasan yang dialami penderita. Gejala-gejala tersebut diantaranya mudah kaget, merasa tegang dan cemas, kesulitan tidur, mudah kesal atau mengalami amarah yang meluap, sulit berkonsentrasi, kemudian yang terakhir yaitu terlalu waspada pada lingkungan sekitar hingga panca indera menjadi lebih sensitif.
Kemudian yang ketiga yaitu gejala terkait perubahan kognitif dan suasana hati. PTSD adalah gangguan kejiwaan yang dapat mempengaruhi kestabilan emosi dan kemampuan kognitif penderita. Gejala yang dapat muncul terkait perubahan ini adalah yang pertama yaitu memiliki persepsi negatif terhadap diri sendiri atau dunia sekitar. Kemudian yang kedua yaitu tidak dapat mengingat aspek-aspek penting dari trauma yang dialami. Kemudian yang ketiga merasa bersalah atau menyalahkan diri sendiri. Kemudian yang keempat yaitu kehilangan ketertarikan untuk melakukan aktivitas yang semula disukai. Kemudian yang kelima yaitu merasa terpisah dari orang-orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu merasakan perasaan negatif terus-menerus dan kesulitan untuk memiliki perasaan positif. Kemudian yang terakhir ada gejala PTSD pada anak. Gangguan PTSD bisa juga terjadi pada anak-anak. Selain gejala umum tadi, ada beberapa gejala yang khusus tampil hanya pada anak-anak. Gejala yang muncul pun bisa tergantung pada usia anak saat mengalaminya. Pada anak berusia di bawah 6 tahun, gejala tambahan yang bisa dialami antara lain seperti mengompol di atas kasur, meski sudah diajarkan untuk buang air kecil di toilet. Kemudian lupa atau tidak bisa berbicara. Kemudian yang ketiga yaitu sangat lekat atau ingin dekat dengan orang tua setiap waktu. Kemudian yang keempat melakukan gerakan-gerakan tanpa tujuan. Kemudian yang kelima menjadi kaku atau tidak dapat bergerak. Sedangkan untuk anak usia 6 sampai 11 tahun, gejala tambahan yang dialami biasanya berupa yang pertama yaitu menolak pergi ke sekolah. Kemudian yang kedua tendensi lebih sering untuk berkelahi. Dan yang ketiga yaitu mengeluh adanya rasa sakit tanpa ada penjelasan medis. Selain gejala tambahan tersebut, anak-anak tetap bisa merasakan gejala-gejala yang dialami oleh orang dewasa. Munculnya beberapa gejala-gejala tersebut setelah mengalami kejadian traumatis memang normal. Namun apabila gejala tersebut tetap berlanjut atau bertambah parah setelah 1 bulan, mengganggu kehidupan sehari-hari, dan tidak disebabkan oleh obat-obatan, penyakit, atau hal-hal lain kecuali trauma tersebut, gejala yang dialami merupakan pertanda gangguan PTSD. Dalam penyembuhan gangguan tersebut dapat dilakukan melalui intervensi atau support psikososial sebagai proses fasilitasi untuk tercapainya resiliensi pada individu, keluarga, dan komunitas sehingga bangkit dari krisis dan membantunya untuk menghadapi situasi serupa di masa yang akan datang dengan menghormati kebebasan, martabat mekanisme coping individu dan komunitas, pemulihan kohesi sosial, serta infrastruktur. Intervensi psikososial dipandang lebih sesuai untuk mengatasi efek bencana karena efek psikologis bencana pada keluarga atau masyarakat mungkin lebih menghancurkan, baik dalam jangka pendek dan terutama dalam jangka panjang dibandingkan dari bencananya sendiri. Oleh karenanya, intervensi yang tidak terbatas pada penyembuhan personal akan lebih tepat. Intervensi meliputi 2 aspek yang berbeda, yaitu aspek biologis, aspek psikologis yang bertujuan untuk menurunkan gejala PTSD, dan aspek sosial yang bertujuan mengembangkan keterampilan sosial, kebersamaan sehingga dapat saling mendukung di antara seseorang. Ada beberapa intervensi yang dapat
menyembuhkan gangguan tersebut, yaitu yang pertama teknik reframing. Warga diajarkan untuk memaknai tentang berbagai kejadian dalam hidupnya, misalnya tentang bencana alam yang dialaminya atau bencana yang pernah dialaminya dengan cara pandang yang berbeda, sehingga membuat warga belajar untuk memaknai berbagai kejadian secara berbeda meskipun mereka tidak dapat mengubahnya. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan coping dengan relaksasi. Relaksasi yang diajarkan adalah pernafasan, relaksasi otot progresif, dan guided imagery yang ditekankan pada pengembangan spiritualitas melalui penguatan perasaan syukur dan afirmasi untuk perasaan optimis menghadapi masa depannya. Kemudian yang ketiga yaitu konseling individual. Konseling ditawarkan bagi warga yang memerlukan intervensi lanjutan di luar sesi intervensi kelompok komunitas. Kemudian yang keempat melakukan intervensi sosial. Intervensi sosial dilakukan melalui pengembangan keterampilan, membangun relasi yang baik dengan keluarga sehingga terhindar dari perilaku menarik diri dan mengingat kejadian bencana dan kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Pengobatan PTSD juga dapat dilakukan dengan tujuan untuk meredakan respon emosi pasien dan mengajarkan pasien cara mengendalikan diri dengan baik ketika teringat pada kejadian traumatis. Membutuhkan waktu dalam menangani PTSD karena prosesnya yang berkelanjutan. Namun penelitian masih terus dilakukan untuk menemukan penanganan yang semakin baru dan semakin baik lagi. Meskipun penanganannya juga telah mampu mengurangi beberapa gejala, penanganan lebih cepat akan mencegah semakin banyak gejala yang muncul. Penanganan tersebut dapat dilakukan melalui metode-metode pengobatan yang dapat dilakukan, seperti melalui psikoterapi. Yang pertama yaitu terapi kognitif, membantu pengidap untuk mengenali cara pikir yang menyebabkan terhambatnya pengidap dalam proses melalui peristiwa traumatis tersebut. Kemudian yang kedua yaitu terapi paparan. Terapi paparan bertujuan untuk membantu pengidap agar bisa menghadapi situasi dan memori yang dianggap menakutkan, sehingga pengidap dapat menghadapinya dengan efektif. Kemudian yang ketiga yaitu movement desensitization and reprocessing. Hal ini menggabungkan terapi paparan dan sebuah serial pergerakan mata terarah untuk membantu pengidap memproses sebuah peristiwa traumatis dan dokter akan mengamati reaksi pengidap. Kemudian yang kedua yaitu obat-obatan. Yang pertama yaitu antidepresan. Obat ini membantu meringankan gejala depresi, cemas, gangguan tidur, dan gangguan konsentrasi. Kemudian yang kedua yaitu anti kecemasan. Obat ini membantu meredakan gangguan cemas yang berat. Kemudian yang terakhir yaitu prazosin. Obat yang dianggap efektif untuk mengurangi mimpi buruk. Nah, sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.